Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini sesungguhnya kita uh, penuh iman dan percaya, bahkan bersuka cita karena kita boleh tiba di penghujung bulan Januari ini lagi, tanggal 30 Januari. Dan tentunya kalau kita melihat semua kondisi-kondisi dunia saat ini, adalah suatu kebahagiaan bila kita bisa melihat hari besok dengan penuh sukacita lagi. Dan ini adalah pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku, dalam melengkapi semua perjalanan hidup kita di dunia ini, tentunya hanya satu kekuatan yang kita bisa dapat adalah dari Tuhan. Maka firman-Nya itulah merupakan representasi Tuhan untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan menuntun kita di jalannya. Maka dari itu kita akan membaca hari ini sebagai bagian firman Tuhan yang akan membuka lagi kehidupan rohani kita untuk melihat kebesaran-kebesaran Tuhan dan kebesaran firman-Nya dalam hidup kita. Kita akan membaca dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 19 hingga 24, dan yang kedua dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Dua bagian ini akan menuntun kita atau memperlengkapi kita hari ini agar kita bisa lagi melihat suatu rahasia-rahasia kehidupan yang ada di dalam hidup kita di dunia ini. Mari kita membaca dulu bagian yang pertama, Injil Matius pasal 6 ayat 19 hingga 24, bunyinya demikian. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bagian yang kedua dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 bunyinya demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, ini ayat yang kedua, bagian yang kedua. Saudaraku, dari bacaan ini kita akan masuk dalam sebuah tema yang disebut harta dan kehidupan. Dari Injil Matius yang kita sudah lihat, di sini kita akan melihat apa yang tertera di dalam ayat ini. Yang pertama kita akan melihat makna dari ayat Injil Matius ini. Kita mau melihat pertama, yaitu harta di bumi. Kita mau mengerti makna kata ini. Makna kata ini yang ada di dalam ayat Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-19 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Dalam bahasa Yunani, harta di bumi disebut thesauros epitesges. Nah, thesauros artinya itu harta yang memang bersumber dari bumi. Nah, artinya bahwa ini terjadi karena usaha manusia atau manusia yang mengelola semua kekayaan alam atau bumi ini demi untuk kehidupan manusia di bumi. Atau dengan kata lain bahwa
cita-cita manusia ingin hidup dalam suatu ketentraman atau dalam suatu kebahagiaan yang memang manusia cita-citakan. Nah, jadi bahwa semua upaya yang dia sudah keluarkan dan dia kelola bumi ini dengan hasil-hasilnya itu hanya untuk kehidupan manusiawinya saja. Jadi semua itu bersifat manusiawi, ya. Jadi memang hasil-hasil kekayaan alam di dunia ini semua memang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, jadi memang batasannya adalah kekayaan itu, kekayaan yang ada di bumi hanya memang diperuntukkan kepada umat manusia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dengan percakapan atau pengajaran Yesus khususnya di sini kepada orang-orang yang ingin mendengar Injil Kerajaan Allah, bahwa Injil Kerajaan Allah memang berita atau sumber pengetahuannya dari surga. Nah, itu berarti bahwa pengetahuan yang berisi tentang kerajaan surga ini membicarakan tentang kehidupan kekal, bukan kehidupan di bumi ini. Nah, sehingga kalau Yesus mau membentangkan pengajaran kerajaan surga, tentunya dia akan membuka rahasia kerajaan surga dan membuka juga rahasia kerajaan bumi. Nah, rahasia kerajaan bumi adalah, yaitu adalah kekayaan atau harta. Nah, jadi harta itu adalah rahasia kerajaan yang ada di muka bumi. Nah, jadi kalau memang hal-hal yang menyangkut yang di bumi ini, yang tentunya dikatakan harta. Kalau kita mau melihat semua yang disebut harta ini, apa yang dikatakan dalam ayat 19 tadi, di mana di situ ada ngengat dan karat bisa menghancurkannya. Ngengat itu lapuk. Kalau lapuk itu untuk benda-benda kayu, itu pasti ada masanya lapuk. Katakanlah kalau perabot-perabot rumah tangga, bangunan-bangunan rumah yang dari kayu dan semua aksesoris-aksesoris bangunan dalam satu istana pasti suatu waktu lapuk, ya. Dan sebaliknya benda-benda yang terbuat dari material besi, ya, dan sejenisnya suatu waktu karat. Nah, artinya makna dari lapuk dan karat itu artinya suatu waktu akan hilang atau tiada. Nah, itu artinya kekayaan yang ada di muka bumi. Nah, jadi hal-hal ini kalau kita mau kembangkan kepada dunia modern saat ini, tentunya kita akan bertemu dengan benda-benda yang dianggap memang mempunyai nilai-nilai yang terbuat dari kayu. Ya, nilai-nilai itu tentunya bisa saja nilai seni, ya. Kemudian yang dari material besi dan sejenisnya bisa juga, boleh kata kita melihat saat ini kendaraan-kendaraan atau mobil atau bahan-bahan lainnya, bisa saja bangunan-bangunan rumah, ya, semua bisa terbuat dari benda ini, besi dan sejenisnya. Nah, dikatakan Yesus membuka rahasia semua kerajaan bumi. Bahwa kerajaan bumi materialnya itu memang terdiri dari benda-benda yang gampang hancur atau gampang dimakan karat. Nah, jadi memang kalau kita mau melihat sebesar apapun manusia bekerja untuk mendapatkan semua kekayaan di bumi, semua akan berakhir dengan ngengat dan karat. Nah, maknanya apa? Berarti tidak ada sesuatu yang dikerjakan oleh manusia di muka bumi ini, tidak ada yang bersifat kekal, ya, tidak ada. Sekalipun ada kemajuan-kemajuan yang dihasilkan oleh manusia, tetapi Tuhan Yesus memperlihatkan sumber-sumber atau bahan-bahan yang dipakai semua itu tidaklah bersifat selamanya. Ini yang harus kita perhatikan dulu. Nah, jadi Tuhan Yesus bukan mengajarkan atau melarang umat manusia jangan mengumpulkan
hasil jeripayanya. Bukan demikian. Arti makna kata ini bersifat perbandingan. Ya, artinya Yesus mau membandingkan, coba kalian bandingkan ya benda-benda yang kalian kerjakan, orang umat manusia generasi awal bahkan seterusnya dia akan juga mati, dan benda-benda yang diciptakan pun suatu waktu akan haus dan dimakan oleh karat, belum lagi pencuri. Nah, jadi di sini katakan bahwa ada selalu kondisi-kondisi yang membuat benda-benda yang disebut harta ini itu akan berpindah tangan. Kalau tadi dikatakan bisa hilang satu sisi, katakanlah hancur karena dimakan ngengat dan karat, tetapi ada benda-benda bisa saja berpindah tangan. Ini pelakunya yang disebut pencuri. Nah, jadi di sini tentunya setiap orang tidak bisa dengan kekuatan tenaganya bisa menjaga kekayaannya secara penuh. Suatu waktu pencuri pun bisa datang dan hilanglah kekayaan yang dia punyai. Nah, jadi di sini maksudnya alur pemikiran tentang harta ini. Jadi penilaian kita, Tuhan membuka wawasan pikiran kita untuk coba nilai bahwa harta-harta yang kamu kerjakan dengan hasil jeripayamu, dia tidak bersifat kekal. Sedang semua orang diperhadapkan dengan kondisi seperti ini. Ini saudara-saudaraku, jadi kalau kita mau memperhatikan apa yang Yesus anjurkan, jangan mengumpulkan. Nah, kata mengumpulkan di sini artinya menimbun. Saudara, jadi kalau kita bekerja, kita berjeripaya, pasti ada hasilnya. Nah, tentunya hasil ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kalau yang kamu sudah dapatkan itu pergunakan berdasarkan ukuran kehidupan. Nah, makanya harta dan kehidupan itu harus selaras. Jangan harta lebih banyak dari kehidupan. Nah, kita harus mengerti maksud kata ini. Jadi apa yang kita dapatkan dari hasil pekerjaan itu, kita memang ukur menurut kebutuhan hidup kita. Boleh kita menabung, ya. Tetapi di sini disebut jangan menimbun. Janganlah kamu mengumpul atau menimbun. Nah, ini kita harus memperhatikan baik-baik. Kata menimbun ini, itu kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sekarang ini, katakan begini. Kalau saya ukur penghasilan saya ukur sederhana saja 1 juta. Kehidupan saya sehari-hari dengan misalkan saya berkeluarga menghabiskan, katakanlah saya sederhanakan saja 200.000. Saya bukan melihat kondisi sekarang, saya pakai bahasa sederhana saja 200.000. Tentunya masih ada 800.000. 800.000 ini sesuatu yang berlebihan 4 kali lipat, karena sebulan saya dengan keluarga 200.000, berarti ada sisa 4 kali lipat, 4 bulan sisa kalau saya bisa hidup 4 bulan lagi. Nah, perhitungannya bahwa kalau menimbun berarti bahwa saya hanya hidup untuk diri sendiri. Jadi hasil saya yang 800.000 ini saya simpan. Saya simpan lagi bulan berikut, simpan, dan memang sepanjang tahun itu, katakanlah kalau saya hidup 80 tahun, maka hanya 80 tahun itu saya mengumpulkan, saya menimbun semua hasil kerja saya. Nah, itu yang disebut menimbun. Artinya saya punya berkelebihan banyak, padahal saya hanya butuh 200.000 dengan keluarga saya setiap bulan. Katakan kalau ini berbicara normal tanpa ada sebuah krisis. Ini ayat ini berbicara keadaan normal, ya. Jadi saudara, manusia kalau sudah memang seperti ini, dia menimbun 4 kali lipat. Jadi 1 bulan 200.000, sisa 800.000, itu berarti
kelebihan 4 bulan. Sesungguhnya yang wajarnya dia hanya menyimpan 200.000. 400.000 lainnya ini, atau 600.000 lainnya ini bisa dipakai atau dipergunakan untuk orang lain yang kekurangan. Nah, saudaraku, ini rumusan tentang jangan mengumpulkan harta. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Maka kita kalau mau memperhatikan ajaran Tuhan Yesus, kalau orang tidak menyelaminya, dikiranya Tuhan Yesus menghambat orang supaya jangan kaya atau jangan bekerja. Nah, sesungguhnya standar kekayaan adalah begini. Seperti saya contoh tadi, kalau saya penghasilan 1 juta ya, nah, saya sudah gunakan keperluan saya dengan keluarga 200.000 saja. Nah, 200.000 sisanya itu adalah sebuah katakanlah cadangan hidup atau keperluan-keperluan yang memang kita bisa tingkatkan kualitas hidup. Nah, ini yang disebut 200 ini sudah disebut kaya. Nah, sisanya kalau ada 600.000 itu sebenarnya tidak perlu ditimbun. Itu digunakan untuk keperluan orang yang membutuhkan. Makanya apa yang Tuhan Yesus ajarkan sebelumnya waktu saya khotbahkan tentang memberi sedekah, itu dipergunakan untuk memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Dan inilah yang akan menjadi upah bagi orang-orang yang percaya. Nah, ini saudara-saudaraku, ini saya memberikan sebuah pengajaran sederhana. Tentunya kalau kita memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi, 200 simpanan ini kalau terjadi apa yang disebut krisis, 200 inilah menjadi juga cadangan untuk menghadapi situasi krisis. Nah, inilah yang kita mau mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jangan menimbun harta, karena semua itu akan lengah. Saudara, kalau sekarang ini orang menimbun harta bukan saja dalam bentuk benda atau tanah, tapi juga ada bentuk uang dan emas. Nah, kalau dikatakan Tuhan Yesus bilang tadi bahwa ada pencuri. Nah, pencuri pun bisa mencuri emas atau uang yang kita punyai. Sekarang mungkin saja kita itu berpikir semua semakin modern. Pencuri tidak gampang masuk rumah kita karena kita sudah menyimpan di bank. Tetapi kita melihat pencuri sekarang memang tidak masuk di rumah, tapi dia memakai teknologi untuk mencuri uang kita di bank. Nah, itu yang dimaksudkan pencuri. Nah, jadi memang kita lihat, perhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan selalu relevan dengan kondisi teknologi. Jadi pencuri selalu ada. Jadi tidak selamanya itu kita memikirkan pencuri itu selalu bentuknya tradisional, datang di rumah baru mengambil barang kita. Tidak. Bisa saja uang kita di bank bisa dicuri tanpa kita ketahui bahwa kita telah mengizinkan pencuri masuk dengan kita memberikan nomor PIN atau kita salah berkomunikasi, tahu lewat teknologi semua rahasia kekayaan kita di bank habis dalam waktu singkat. Nah, ini yang dimaksudkan pencuri seperti itu. Nah, jadi itulah sebabnya selalu pengajaran Tuhan Yesus selalu up to date ya, selalu sesuai dengan zaman, bahwa jangan mengumpulkan harta. Nah, jadi kalau kita seorang katakanlah pengusaha mempunyai kekayaan yang begitu berlimpah dari hasil usaha, tentunya kita harus memperhatikan baik-baik. Jangan sampai terjadi pemindahan usaha dengan hanya melalui sebuah penipuan. Jadi tiba-tiba usaha kita sudah dibawa oleh orang lain karena kita tidak mengetahui bagaimana pencuri itu mencuri kekayaan kita. Dan jadi kita pun jangan bangga kalau kita mempunyai usaha lalu kita juga di situ bersandar pada usaha kita tanpa bersandar kepada ajaran Tuhan lagi.
Nah, jadi kita mau melihat bahwa kalau ada hasil daripada usaha kita, sedemikian halnya, perhitungan-perhitungan inilah yang harus kita pakai. Sehingga kita tidak menjadi orang yang memang hanya mengumpulkan harta di bumi. Saudara yang terkasih, jadi ini bentuk daripada harta ini bukan saja uang, tapi bisa saja rumah. Bisa saja kita melihat rumah standar orang yang dikatakan cukup satu, paling banyak dua, itu sudah kaya. Kalau lebih daripada itu, memang disebut dia menimbun. Kalau dia punya rumah di mana-mana ada 3 atau villa atau punya yang lain-lain, dia telah menimbun. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang disebut menimbun. Nah, ya boleh kita pahami ya. Jadi kita memperhatikan yang Tuhan ajarkan adalah jangan menimbun. Karena apa? Nanti kamu rugi. Kamu sudah capek menimbun, tahu-tahu datanglah pencuri. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Nah, kita mau melihat hal yang berikutnya. Bagaimana Yesus menampilkan harta surgawi. Dikatakan di sini, kumpulkanlah harta di surga. Sebaliknya dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kita mau melihat makna harta di surga itu seperti apa. Makna harta di surga itu tentunya bertentangan atau berlawanan dengan harta di bumi. Bentuknya pun beda. Kalau di bumi, rumah dan segala kekayaan uang dan keperluan-keperluan di bumi, kemewahan. Tapi harta di surga berbeda. Bentuknya juga berbeda. Apa bentuk upah atau harta di surga? Harta di surga bentuknya adalah upah. Yang pertama, yang kita sudah lihat di dalam Injil Matius juga dikatakan, ayat yang pertama pasal 6 ayat pertama dikatakan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu. Artinya memang kekayaan di surga itu adalah upah. Jadi kalau upah itu adalah sebuah pemberian Allah yang dimana memang kehidupan di surga membutuhkan itu. Jadi nanti saudara-saudara, kalau saudara-saudara masuk surga, kebutuhan utama yang saudara akan gunakan di surga apa? Yaitu harta yang Tuhan punyai di surga. Itu yang menjadi tren kehidupan di surga. Dan nanti kalau saudara-saudara punya kekayaan di bumi, ketika masuk di surga, itu tidak akan terpakai. Yang terpakai di surga adalah kekayaan yang ada di surga. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan semua orang yang masuk surga akan mengejar mencari kekayaan surga ini, yaitu upah. Mungkin kalau kita berbicara tentang malaikat, makhluk yang Tuhan ciptakan, mereka tidak pernah akan mendapat upah. Ini kekayaan surga ini diberikan kepada orang-orang percaya yang bekerja di bumi, yang tunduk kepada Tuhan. Ini upah. Nah, jadi kalau kita mau memperhatikan ini, jangan meremehkan upah. Inilah yang harus kita kejar. Karena masa hidup manusia ketika kembali ke surga, setelah katakanlah 80 tahun hidupnya di bumi, ketika memasuki detik-detik ke surga, apa yang harus engkau fokuskan atau pikirkan? Adalah upah. Kalau engkau sekarang ini umur 80 tahun, perhatikan baik-baik saudara-saudara, hidupmu sudah tidak panjang lagi. Yang harus kau pikirkan adalah upah. Bukan kekayaanmu di bumi, mobilmu, rumah mewahmu, atau villamu, dan segala hartamu. Itu tidak akan terpakai di surga. Pikirkanlah upah. Nah, jadi kalau saudara sudah 80 baru berpikir itu, agak terlambat. Karena waktu sisa untuk mendapatkan upah itu sudah tidak memenuhi target. Karena untuk mendapatkan upah bukan membutuhkan waktu 1-2 hari atau 1-2 tahun. Itu membutuhkan puluhan tahun sepanjang hidup manusia di bumi. Maka saudara-saudara, ketika kamu berumur 30 tahun atau 20 tahun, saat itulah kumpulkanlah harta di surga. Ini Yesus berbicara ini kepada masyarakat umum. Itu bukan anak-anak. Artinya
orang dewasa sudah harus mempersiapkan waktunya untuk mengumpulkan harta di surga. Jadi jangan terlambat dong. Kalau sudah 80 baru mau memikirkan harta surga, jangan harap dapat. Karena itu bukan pekerjaan kayak manusia di bumi bisa bisnis 1-2 hari dapat 10 juta. Tidak sama. Harta di surga dapatnya bukan 1-2 hari. Itu bukan urusan bisnis, tapi urusan kehidupan. Dari ketika kita mengenal Kristus sampai kita dipanggil Kristus, itulah jangka waktu yang harus kita pakai untuk mengumpulkan harta. Nah, jadi jangan memandang harta di surga itu mirip dengan di bumi. Jangan. Jadi walaupun engkau hari ini katakanlah 80 tahun, engkau mempunyai kekayaan miliaran atau triliunan, besok engkau mati, engkau berkata, seluruh kekayaanku aku berikan kepada orang miskin. Dalam kondisi itu pun engkau tidak mendapatkan upah. Karena upah bukan berhubungan saja dengan persembahan atau perbuatan baik, tetapi hidup menghadapi pencobaan dan tantangan, tapi engkau tetap beriman. Itu upah di situ juga. Nah, jadi saudara, jadi menilai upah di surga itu harus berdasarkan ukuran surga, bukan ukuran bumi. Karena itu bukan bisnis, tapi bekerja secara benar, tulus di hadapan Tuhan dalam hidup ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jadi kita mau memperhatikan selain upah adalah mahkota. Dikatakan dalam kitab Wahyu kita mulai pasal 2 saja, kita mau memperhatikan bagaimana Tuhan memberikan sebuah katakanlah kekayaan kepada orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Dikatakan begini, mulai kita baca kitab Wahyu pasal yang kedua, kita baca pada ayatnya ayatnya yang ke-26 sampai 28, salah satu contoh kita baca. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ini mahkota, saudara-saudara. Mahkota ini sesuatu hak yang akan dia lakukan di sorga, yaitu memerintah. Orang yang mendapat mahkota dialah yang mempunyai status untuk memerintah bersama Kristus. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai ke kesudahannya, kepadanya kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ini mahkota, mahkota memerintah. Nah, ini saudara-saudaraku, kalau kita mau memperhatikan upah di surga, ini dia. Memerintah itu adalah upah, atau dikatakanlah kekayaan. Nah, jadi berbeda. Jadi tentunya kita memperhatikan bahwa makna daripada mengumpulkan harta di surga seperti ini. Jadi kalau kita berkata mau memerintah bersama Yesus hanya dalam sehari kita percaya kepada Yesus atau kita bertobat, kita tidak akan dapat mahkota seperti itu. Jadi perhitungkanlah dengan baik. Kalau engkau masih umur 20 tahun, mulailah kerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan hanya mementingkan kekayaan dunia ini. Ini sebuah rahasia yang Yesus Kristus bukakan kepada umat manusia, supaya engkau tidak terlambat di dalam mengumpulkan harta. Karena mengumpulkan harta, sekali lagi saya katakan, bukan dalam satu hari, harus sepanjang hidup. Mulai ketika engkau mulai mengenal Kristus, ketika katakanlah engkau 20 tahun sampai engkau 80 tahun, itulah masa mengumpulkan harta. Jadi perhatikan, ini bagian yang harus kita mengerti. Dan tentunya apa yang Tuhan Yesus sampaikan bahwa
sekali lagi bahwa prioritas Allah dan kerajaannya itu adalah utama. Prioritas itu artinya hal yang diutamakan, yang harus diperhatikan, bukan dunia dan kekayaannya. Sekali lagi, kita boleh kaya, tetapi kita tidak boleh menimbun kekayaan. Oke, jadi ini harus pemahamannya seperti itu. Jadi kita hidup harus benar-benar mengutamakan bagaimana kita mendapatkan harta surgawi. Dan dikatakan lagi bahwa tentunya jangan kita menyesal kalau kita tidak mengikuti apa yang Tuhan Yesus anjurkan. Suatu waktu orang-orang yang mengumpulkan harta, menimbun harta akan habis hilang. Bisa saja lewat bencana alam, bisa saja gempa bumi, bisa saja tsunami. Itu bisa membawa semua harta yang kita timbun. Perhatikan baik-baik. Jadi masih ada unsur-unsur yang lain, bukan saja pencuri yang memang bisa membawa habis kekayaan kita. Nah, sekali lagi kita mau melihat yang kedua, Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10, kita mau memahami tentang istilah pencuri. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Siapakah pencuri? Di dalam suatu gambaran simbol daripada pencuri ini sebenarnya iblis. Nah, jadi kalau kita memperhatikan bahwa kalau kekayaan itu misalkan diambil oleh pencuri, maka pribadi pencuri ini adalah iblis. Bentuk-bentuk yang iblis bisa gunakan untuk menghanguskan kekayaan manusia bagaimana? Yaitu salah satu tadi, bisa saja bencana, bisa saja perang, bisa saja penyakit. 3 unsur ini yang dikerjakan oleh iblis di muka bumi untuk menghancurkan semua kekayaan jeripaya manusia. Kalau sudah terjadi perang, semua kekayaan tidak ada gunanya. Kalau sudah terjadi penyakit merajalela, pun kekayaan tidak ada gunanya. Pun demikian, kalau terjadi bencana, itu akan menghancurkan seluruh kekayaan, baik rumah mewah, semua gedung-gedung yang dibangun miliaran triliunan dengan kekuatan yang melampaui batas pun bisa hancur, tenggelam. Dan kalau itu sudah hancur, maka rugilah semua pengharapan manusia, jeripayah manusia. Nah, inilah kita harus perhatikan. Ada satu pribadi yang disebut pencuri yang bisa menghancurkan kekayaan kita, yang disebut iblis. Nah, ini saudara-saudaraku, kita harus perhatikan ini. Jadi jangan hidup di dunia ini bahwa kekayaan dunia ini tidak akan bisa habis saudara-saudara. Jadi perhatikanlah, carilah harta surgawi. Inilah yang bersifat abadi, kekal bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua memasuki hari-hari ke depan, supaya kita menggunakan waktu kita untuk mengumpulkan harta di surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita, supaya kita diteguhkan, dibawa di dalam sebuah kondisi kehidupan yang benar-benar siap melakukan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berfirman, mengajarkan bagaimana kehidupan berkenan kepada Kristus Yesus di masa